Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali dengan Bapak. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin, tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 di kelas 5. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan di sini ada gambar orang yang lagi berlari, main basket, terus ini main bola ya. Ini ada orang belajar, ada orang lari-lari bersama, jogging. Nah, ini semua mereka memerlukan tenaga dan memerlukan kerja otot serta tulang yang kuat. Karena kalau otot tidak bekerja dengan baik, maka tidak bisa untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti ini. Nah, seperti itulah pentingnya otot. Nah, karena dengan olahraga otot kita akan tetap lentur dan juga sehat. Olahraga juga sangat penting bagi tubuh kita. Makanya jangan lupa olahraga walaupun sebentar tiap hari. Nah, tahukah kalian apa saja kelainan atau gangguan atau penyakit otot manusia? Jadi otot manusia juga bisa mengalami sakit, bisa mengalami kelainan, bisa mengalami gangguan. Nah, atau diserang oleh penyakit. Lalu apa aja sih kelainan, gangguan, dan penyakit otot manusia? Nah, kita lihat. Yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah otot orang normal yang masih kecil ya, kecil. Nah, ini adalah otot yang mengalami hipertrofi atau dia membesar karena dilatih terus menerus secara berlebihan. Nah, ini contohnya ada Deddy Corbuzier. Nah, ini ototnya besar. Ini Aska, anaknya Deddy Corbuzier. Ototnya membesar karena dia latihan terus menerus secara berlebihan. Nah, itu dikasih beban 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, dan seterusnya. Ini akhirnya dia membesar. Nah, ini kalau orang normal ototnya biasa. Nah, kalau orang mengalami hipertrofi itu ototnya membesar. Terus atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, melemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimyelitis yang sangat dapat merusakkan sel saraf pada otot. Nah, atrofi ini kebalikan dari hipertrofi. Nah, kalau hipertrofi tadi membesar, kalau atrofi ini mengecil. Jadi fungsi ototnya juga menurun, melemah. Hipertrofi tadi dia membesar dan menguat. Nah, kalau atrofi dia mengecil dan melemah, fungsi ototnya menurun. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini karena ini penyakit, adanya penyakit polimyelitis. Nah, dia mengecil. Atau dia kekurangan gizi, kekurangan makanan, bisa juga seperti itu. Itu otot bisa menjadi mengecil dan melemah. Nah, kita lanjutkan. Tetanus. Nah, tetanus ini adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani
Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, seperti ini. Ini tetanus terinfeksi bakteri Clostridium tetani. Atau biasanya tetanus ini terdapat pada benda-benda yang dari logam yang berkarat. Jadi kalau misalnya luka, nanti bakterinya masuk terus membuat orang menjadi kejang-kejang. Tetanus namanya. Jadi kejang-kejang ototnya. Nah, habis itu nih bakterinya kecil-kecil. Nah, kejang-kejang, habis itu mulutnya seperti terkunci, keras di sini. Tidak bisa dibuka. Itu tetanus kalau sudah parah. Biasanya tetanus juga dia tidak bisa untuk beraktivitas dengan sinar matahari. Dia seolah-olah takut dengan sinar matahari. Itu kelainan otot yang disebabkan oleh tetanus. Nah, oleh sebab itu kalian jangan pernah main dengan benda-benda yang berkarat. Kalau misalnya kalian kena benda yang berkarat, harus segera kalian sterilkan. Nah, seperti itu. Nih. Kita lanjut. Stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peredaran otot trapezius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, ini biasanya kaku leher atau stiff ya. Ini biasa terjadi karena adanya peradangan otot trapezius di leher. Nah, di leher sini. Kalau orang bilang kita mengalami salah bantal. Nah, padahal yang salah posisi tidur kita, bukan bantalnya salah, yaitu dia kelainan otot karena adanya peradangan otot trapezius leher, stiff atau kaku leher. Ini biasanya sakit, tidak bisa bergerak, tidak bisa noleh kanan atau ke kiri. Nah, ini dia mengalami stiff atau kaku leher. Nah, apakah kalian pernah sakit leher pada waktu bangun tidur atau mengalami stiff tadi? Nah, ini sakit lehernya. Nah, itu. Nah, terus apa sih cara mengatasinya? Bagaimana biar sakit leher karena salah posisi tidur atau salah bantal? Cara mengatasi sakit leher karena salah posisi tidur, yang pertama adalah dengan mengatur posisi tidur harus nyaman. Jadi senyaman mungkin posisinya, jangan dipaksakan, jangan terlalu menahan kepala, menahan badan. Jangan menggunakan bantal yang tinggi atau keras. Nah, ini juga salah satu cara untuk agar kita tidak mengalami stiff atau bagian leher yang sakit. Nah, yang ketiga ada jangan tidur menggunakan kipas angin yang langsung mengarah ke tubuh. Nah, ini biasanya kalau kipas angin mengarah ke tubuh secara terus-menerus, otot bisa kejang, bisa mengalami stiff atau kaku-kaku. Biasanya badan sakit semua, masuk angin. Nah, ini dia karena kipas angin yang selalu mengarah ke tubuh. Nah, kalau kalian menggunakan kipas angin, usahakan kipas anginnya yang bergerak ke kanan dan ke kiri atau dipantulkan melalui tembok. Jadi tidak langsung kena ke tubuh kita. Terus tidak tidur di atas kasur yang keras. Nah, kalau tidur usahakan di atas kasur yang bagus, jangan sampai kasur yang keras atau di atas lantai. Kalau di atas lantai lebih parah lagi karena di lantai itu sifat dingin. Nah, seperti itu. Jadi bisa mengganggu otot kita. Oke, kita lanjutkan. Sekarang komik. Kemarin kalian sudah tahu komik itu apa. Jadi komik itu cerita bergambar dengan seperti ini, dengan ada percakapannya, terus berseri biasanya gambarnya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada dua orang yang cerita ya.
salah bantal sering terjadi pada saat bangun tidur. Nah, apa penyebabnya, Ben? Nah, ini. Jadi ada si Lani bertanya, baru si Beni menjawab. Nah, penyebab salah bantal adalah salah posisi tidur. Nah, seperti ini. Misalnya tidak pakai bantal, terus kepalanya seperti ini, atau bantalnya terlalu tinggi dan keras. Nah, seperti itu. Terus apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati. Nah, ini kata Lani. Baru ini frame keempat, yaitu manusia memang aneh, bantal yang tidak tahu apa-apa malah disalahkan. Nah, ini adalah contoh daripada cerita komik sederhana. Nah, jadi ceritanya nyambung. Terus apa aja sih unsur dari komik? Nah, unsur-unsur dari komik itu di sini ada gambarnya, ya, gambarnya ini gambar ya, ada gambarnya. Terus yang kalau satu kotak ini, satu kotak gambar itu dinamakan satu frame. Nah, satu kotak gambar komik disebut dengan satu frame. Jadi kalau kalian misalnya bikin 8 frame, berarti nanti ada 8 kotak dengan gambarnya. 1 misalnya, 2, 3, nah 4 misalnya ya, 5, 6, 7, 8. Misalnya satu frame gambar orang yang lagi ngapain. Nah, nanti ceritanya lanjut lagi gitu. Nah, gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan frame atau satu kotak, ini satu gambar. Tuh. Terus yang selanjutnya ada balon kata. Nah, ini Benny ngomong, biasanya ada balon katanya. Nah, ada balon-balonnya seperti ini, terus ada tulisannya. Itu adalah dinamakan dengan balon kata. Nah, itu adalah komik. Ciri-ciri komik, ya, ciri-ciri komik adalah satu, hadir untuk menyampaikan cerita. Jadi biasanya komik itu ceritanya apa, berseri. Misalnya komik tentang Spider-Man. Nah, nanti dia menceritakan perjalanan Spider-Man, atau Spider-Man yang lagi menumpas kejahatan misalnya. Nah, itu komik. Terus proporsional. Proporsional ini artinya dia seimbang, bagus. Ya, bagus. Jadi sesuai. Itu proporsional. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi komik ini menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa percakapan, tidak seperti buku yang memakai bahasa baku. Jadi menggunakan bahasa sehari-hari atau menggunakan bahasa percakapan. Nah, seperti itu. Yang keempat, dapat bersifat kepahlawanan. Nah, ini biasanya komik itu sifatnya kepahlawanan. Nah, kalau yang banyak itu komik tentang misalnya pahlawan Spider-Man, Gundala Putra Petir misalnya, atau misalnya pahlawan apa gitu. Nah, biasanya dia bersifat kepahlawanan. Ini. Nah, yang kelima yaitu menggambarkan watak secara sederhana. Jadi watak itu digambarkan secara sederhana. Misalnya tokohnya lemah lembut. Nah, atau misalnya tokohnya memiliki jiwa pahlawan, terus ada misalnya tokohnya yang jahat dan lain sebagainya. Itu digambarkan dengan sederhana. Terus yang keenam ada mengandung humor. Biasanya ada sedikit-sedikit lucu. Nah, ini adalah ciri-ciri komik yang perlu kalian ketahui, ya. Nah, nanti kalian bisa bikin komik sendiri, gambar, baru nanti kalian susun ceritanya seperti apa. Ya, mirip-mirip dengan membuat gambar bercerita, tapi di sini nanti ada balon kata yang mengisyaratkan seolah-olah mereka ngobrol. Jadi nanti kalau disambung menjadi sesuatu cerita yang hidup. Jadi seolah-olah
menggambarkan suatu kehidupan. Nah, seperti itu komik. Selamat belajar, terima kasih telah menyimak dengan baik. Kalau belum paham, boleh kalian ulang lagi agar lebih paham. Ya, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, jangan sampai kalian sakit, ya. Karena musim pandemi seperti ini, kalian harus menjaga kesehatan dengan baik. Sekali lagi selamat belajar, selamat mengerjakan soal-soal yang Bapak kirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.